Di tengah kebisingan dan ketidakpastian, kemarahan publik memuncak. Berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Rakyat di seluruh China bangkit melakukan protes, bentrok sengit dengan polisi. PKC mungkin akan segera menghadapi konsekuensi kemarahan rakyat. Peningkatan keputusasaan memicu ketidakpuasan publik terhadap PKC. Warga dari semua lapisan masyarakat terus berjuang untuk membela hak-hak mereka. Namun, selama PKC tetap berkuasa, keadilan dalam masyarakat tidak ada, dan rakyat tidak punya tempat untuk mencari keadilan. Perlawanan rakyat seringkali ditindas dengan penangkapan dan cedera yang ditimbulkan oleh polisi, menyebabkan keluhan meluas di seluruh masyarakat. Tiran PKC yang menentang kehendak rakyat telah menyebabkan fenomena di mana pejabat memaksa rakyat untuk memberontak. Ketegangan ini semakin intensif dan pada akhirnya dapat melanda seluruh China. Pada tanggal 18 Mei di Desa Ta'an, Kota Chongli, Distrik Dongpo, Kota Misan, lebih dari 100 penduduk desa memblokir jalan utama untuk menuntut keadilan. Desa mereka telah tercekik oleh emisi beracun dari pabrik-pabrik terdekat, sementara janji relokasi yang telah berusia 2 dekade tetap tidak terpenuhi. Mereka menuntut pemerintah menghormati komitmen relokasi dan mengembalikan udara bersih serta tanah air yang sehat. Penduduk desa memegang spanduk bertuliskan, "Kembalikan langit biru kami, penuhi janji relokasi. Kami ingin hidup," dan meneriakkan, pemerintah melanggar janji. Gas beracun membahayakan rakyat. Alih-alih mengatasi kekhawatiran penduduk desa, sejumlah besar polisi dengan perisai dan pentungan tiba, memerintahkan mereka untuk membubarkan diri atau menghadapi konsekuensi. Penduduk desa memohon, "Kami tidak menimbulkan masalah. Kami terpaksa melakukan ini." Tapi polisi mengabaikan mereka dan membersihkan daerah itu. Seorang pria berusia 60-an dipukul dengan pentungan, jatuh dan memegangi kepalanya kesakitan. Seorang pemuda yang melindungi ibunya dipaksa dibawa pergi. Protes itu dengan cepat ditumpas dengan polisi menggunakan kekerasan untuk membubarkan kerumunan, memukuli dan menahan penduduk desa, beberapa di antaranya masih hilang. Informasi tentang peristiwa itu sepenuhnya dihapus dari media sosial daratan China dengan video dan postingan menghilang dalam semalam. Desa Ta'an, yang dulunya merupakan permata distrik Dongpo, telah dilanda masalah sejak tahun 2000 ketika pemerintah setempat membangun kawasan industri besar di dekatnya untuk pembangunan ekonomi. Pabrik farmasi, kimia, dan acar bermunculan, mengeluarkan bau kimia menyengat dan gas beracun. Dulunya dikenal dengan udara bersih dan suara katak di malam hari, desa itu kini menderita bau busuk yang mengiritasi tenggorokan. Penduduk desa melaporkan batuk sering di antara orang tua dan anak-anak, sumur air menguning, dan ternak jatuh sakit setelah minum. Pada tahun 2024, seorang dokter setempat secara pribadi memperingatkan bahwa paparan jangka panjang dapat menyebabkan penyakit pernapasan atau kanker, tetapi tidak ada laporan lingkungan resmi yang dirilis. Penduduk desa semakin marah oleh janji pemerintah yang tidak terpenuhi. Pada tahun 2005, pihak berwenang dan pengembang berjanji untuk merelokasi desa Tawuan ke lokasi baru dengan perumahan modern dan kompensasi setelah selesainya kawasan industri. 20 tahun kemudian, tidak ada relokasi yang terjadi dan tuntutan penduduk desa berulang kali tertunda. Penduduk desa Nonali berkata, "Mereka menyuruh kami menunggu, tetapi udara terus memburuk. Anak-anak bahkan tidak bisa bermain di halaman. Pemerintah hanya mengatakan, 'Tunggu lagi,' tetapi sampai kapan?" Penduduk desa lain meratap, "Kami bahkan tidak punya hak untuk menyuarakan keluhan kami. Ponsel kami diawasi." Protes penting lainnya juga menghadapi penindasan brutal PKC. Pada malam tanggal 16 Mei Pasar Sangui, pusat komersial berusia puluhan tahun di distrik Kadian, Wuhan Hubei, dihancurkan secara paksa oleh otoritas PKC. Dilabeli sebagai penghalang jalan karena berada di jalur yang direncanakan untuk Jalan Zuon, arteri perkotaan utama. Pasar itu menghadapi pembongkaran meskipun pedagang menolak untuk pindah. Seorang pedagang menyatakan pasar itu memiliki dokumen kepemilikan properti yang sah, tetapi tim pembongkaran gagal menunjukkan dokumen atau izin hukum yang sah. Rekaman video menunjukkan lebih dari 100 individu berseragam keamanan dengan wajah tertutup memegang tongkat untuk menghancurkan toko dan menyerang pedagang yang melawan. Pada dini hari tanggal 7 Mei di desa Guangzhou, distrik Haoyang,
Kota Santu, Guangdong, penduduk desa yang melakukan aksi duduk di jalan raya untuk melindungi hak-hak mereka ditindas oleh lebih dari 100 polisi bersenjata lengkap dengan beberapa ditahan. Konflik muncul pada tahun 2024 ketika komunitas Guangzhou diam-diam menjual tempat penampungan topan Canjang dan menuntut penduduk desa memindahkan perahu nelayan mereka. Penduduk desa berpendapat perahu kecil mereka tidak dapat beradaptasi dengan kondisi tempat penampungan lain dan menolak untuk pindah. Pada tanggal 6 Mei pemerintah setempat dan tempat penampungan Topandah mengirim truk untuk secara paksa memindahkan perahu, mendorong penduduk desa untuk memblokir jalan raya. Pada dini hari tanggal 7 Mei lebih dari 100 polisi dan petugas anti huru-hara dengan pentungan dan perisai menyerbu lokasi, menyeret beberapa penduduk desa. Di bawah pemerintahan PKC, warga tidak punya saluran untuk mengeluh. Pada tahun 2024, administrasi siber PKC meningkatkan sistem sensor kata kunci, memfilter konten terkait protes atau pembelaan hak. Meskipun ada sensor domestik, platform media sosial luar negeri mengedarkan banyak video protes yang ditindas. Namun, ini hanyalah puncak gunung es karena protes yang sering terjadi di seluruh China mencerminkan puncak kemarahan publik. Laporan Freedom Houses China Discern Monitor mencatat bahwa protes melibatkan berbagai kelompok. Pekerja, kelompok agama, pemilik rumah, petani, mahasiswa, orang tua, investor, konsumen, aktivis, orang Tibet, Mongolia, meliputi hampir setiap sektor. Pengacara hak asasi manusia China Wu Xiaobing mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa PKC beroperasi sebagai mesin diktator, bukan pembela keadilan sosial. Sistem peradilannya sering menciptakan masalah sosial, tidak memberikan pilihan kepada warga selain memprotes sebagai jalan terakhir. Mereka benar-benar terpojok. Pada tanggal 16 Januari tahun 2025, laporan dunia Human Rights Watch 2025 menyatakan bahwa pemerintah China melanjutkan penindasan hak asasi manusia secara sistematis pada tahun 2024. Dari kebebasan berbicara hingga kebebasan beragama, pemerintah China mempertahankan kendali ketat sepanjang tahun 2024, kata Maya Wong, wakil direktur China di Human Rights Watch. Pemerintah memberlakukan undang-undang hak asasi manusia yang lebih keras, memenjarakan kritikus dan aktivis, dan membuat pelaporan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh negeri semakin sulit. Kegagalan PKC untuk mengatasi masalah dengan hanya mengandalkan penindasan telah mengintensifkan konflik sosial. Banyak komentator memperingatkan bahwa masyarakat China seperti gunung berapi yang tertindas yang siap meletus kapan saja. Percikan pertama telah muncul dan ketika letusan datang, PKC akan menghadapi konsekuensinya. Seperti kata pepatah, ketika rakyat tidak lagi takut pada PKC, giliran PKC yang akan takut pada rakyat. China menyaksikan gelombang protes upah di berbagai industri dari pekerja dan penjaga keamanan hingga guru dan perawat. Krisis keuangan China yang memburuk menyebar ke seluruh sektor. Selama beberapa hari terakhir, beberapa protes upah kolektif telah meletus di seluruh negeri, tidak hanya mempengaruhi pekerja konstruksi, tetapi juga sektor layanan publik, termasuk guru, pekerja sanitasi, dan profesional kesehatan. Di Nanning, Guangxi, 32 pekerja konstruksi yang upahnya belum dibayar oleh Guangxi Power Transmission Construction Company yang terdaftar telah berkemah di luar pintu masuk perusahaan sejak tanggal 16 Mei mendirikan tenda dan memasak di atas api, menyatakan mereka siap untuk perjuangan yang berkepanjangan. Pada tanggal 18 Mei protes upah kolektif terjadi di lokasi proyek China Communication Construction Group di Xiaogan, Hubei. Pekerja menampilkan spanduk memprotes penundaan upah yang berkepanjangan. Radio Free Asia melaporkan bahwa seorang pekerja mengatakan perusahaan berulang kali menjanjikan pembayaran sejak tahun baru Imlek tetapi gagal memenuhi. Di proyek jalan tol Yangqi di Guangdong, bagian yang dikontrak oleh China Railway 7 Bureau juga menghadapi tindakan kolektif atas sengketa upah. Pada tanggal 19 Mei pekerja berkumpul di luar kantor proyek menuntut pembayaran gaji yang telah jatuh tempo. Di platform media sosial luar negeri X, pengguna kemarin memposting video yang menunjukkan bahwa pada 19 hingga tanggal 20 Mei pekerja dari pabrik bordir Chen 5 di Haimen, Nantong, Jiangsu memprotes di pabrik di rumah pemilik selama 2 hari berturut-turut, tetapi masih tidak menerima upah. Pada tanggal 17 Mei pekerja di Hyundai Express di Dongyang, Jinhua, Zhejiang melakukan mogok kerja selama 2 hari untuk menuntut gaji mereka. Pada tanggal 16 Mei penjaga keamanan
keamanan di pusat perbelanjaan Wang Jianghuai di Suining, Sichuan, memprotes dengan spanduk di pintu masuk mal setelah seorang perantara melarikan diri dengan upah mereka. Pada hari yang sama, pekerja yang diberhentikan dari Longmei Group di Hegang, Heilongjiang memprotes di luar pemerintah kota, menuntut tunjangan dasar, jaminan sosial, dan asuransi kesehatan 3 bulan yang belum dibayar. Selain konstruksi, sistem pendidikan juga bergulat dengan tunggakan upah. Pada tanggal 20 Mei beberapa guru non-tetap di Zhaozhuang, Shandong mengungkapkan gaji mereka belum dibayar selama 6 bulan. Seorang guru sekolah dasar berkata, gaji bulanan kami hanya sedikit di atas 3.000 yuan, sekitar $417 Amerika Serikat, dan selama 6 bulan terakhir, kami hidup dari uang pinjaman. Seorang guru di Shanxi memposting di Xiaohongshu menyatakan bahwa sekolah mereka menuntut pengembalian bonus akhir tahun yang dikeluarkan sejak tahun 2021 dan biaya layanan setelah sekolah tertentu, memicu ketidakpuasan luas di kalangan guru. Masalah upah juga muncul di sektor kesehatan dan sanitasi. Seorang perawat dari rumah sakit umum di Gansu menyatakan secara online bahwa gaji bulanannya hanya 1.300 yuan, sekitar $180 dengan bonus kinerja yang belum dibayar selama 4 bulan, menjerumuskannya ke dalam kesulitan keuangan. Seorang pekerja sanitasi wanita di Jiangqi dengan berlinang air mata berkata, saya mulai bekerja jam 5 pagi setiap hari, bekerja lebih dari 10 jam hanya dengan 1.400 yuan sebulan. Saya tidak ingin menjadi manusia di kehidupan selanjutnya. Ini terlalu sulit. Jiang, seorang profesor pensiunan dari Universitas Guizhou, mencatat bahwa utang pemerintah daerah yang tinggi dan kebijakan pusat yang diperketat telah sangat mengganggu operasi fiskal daerah, secara langsung merugikan pekerja lini depan dan karyawan kontrak. Dia mengatakan di masa lalu, protes upah melibatkan pekerja migran. Sekarang mereka termasuk guru, dokter, dan pekerja sanitasi. Ini menunjukkan struktur stabilitas Partai Komunis China mulai menjadi bumerang. Ini adalah kelompok yang paling rentan yang dilabeli sebagai pembuat onar ketika mereka berbicara, tetapi pada kenyataannya mereka hanya berusaha untuk bertahan hidup. Brother 800 membakar sebuah pabrik, menuntut upah yang belum dibayar, menjadi pahlawan publik. Sengketa upah paling mengejutkan di China baru-baru ini melibatkan seorang karyawan berusia 27 tahun bernama Wen di perusahaan tekstil Xinyu di Sichuan. Didorong ke keputusasaan oleh 800 yuan, sekitar $110 Amerika Serikat, upah yang belum dibayar, Wen membakar pabrik yang menyebabkan kobaran api yang berlangsung sekitar 37 jam dan mengakibatkan kerusakan properti yang signifikan. Insiden itu memicu diskusi online yang luas dengan Wen dijuluki Brother 800 oleh netizen. Banyak di antaranya menyatakan simpati atas penderitaannya, menggambarkannya sebagai didorong ke tepi jurang. Menurut orang dalam, ketika Wen bentrok dengan perusahaan mengenai upah yang belum dibayar, dia pergi ke Departemen Keuangan dengan pisau untuk menuntut 800 yuan miliknya, bertengkar, melukai seorang anggota staf, dan kemudian membakar tirai bengkel, yang memicu kebakaran besar. Setelah tindakan itu, Wen tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia duduk di tangga pabrik merokok, dengan sukarela, mengulurkan tangannya untuk diborgol ketika polisi tiba. Wong Xiaofeng, seorang netizen di Yichun, mengatakan kepada Radio Free Asia pada tanggal 23 Mei bahwa insiden itu memicu perdebatan online nasional, mendorong refleksi tentang kegagalan sistemik. Ketika orang yang berhutang upah mencari bantuan hukum, hakim dan pejabat ketenaga kerjaan menghilang. Tetapi setelah Tuan Wen menyalakan api, polisi dan hakim muncul. Ketika orang biasa mencoba membela hak-hak mereka secara hukum, hukum hanyalah selembar kertas yang tidak berharga. Pekerja yang menuntut gaji mereka dicap sebagai terlibat dalam tuntutan upah jahat. Jadi mengapa menahan upah tidak disebut sebagai tidak membayar secara jahat? Hukum melindungi kepentingan mereka yang berkuasa. Wong menambahkan bahwa laporan berita menunjukkan Wen berasal dari keluarga miskin dengan ibu yang sakit parah yang sangat membutuhkan uang. Saya membaca secara online bahwa keluarganya sudah berjuang dengan ibunya yang sakit. Namun bos menahan 800 yuan hasil jerih payahnya. Sarjana Sichuan Tonggang berkomentar bahwa masyarakat China sedang menuju masa depan yang tidak dapat diprediksi dengan hubungan antar manusia yang semakin tegang di bawah tekanan kemerosotan ekonomi. Dari masyarakat tradisional di mana konflik dapat diselesaikan atau diakomodasi, telah menjadi masyarakat yang brutal konfrontatif yang tidak dapat berdamai atau hidup berdampingan. Ini adalah
adalah hasil dari lebih dari 1 dekade transformasi sosial dengan 1 orang mengklaim penghargaan terbesar di platform X. Pengguna Guofang menulis, internet ramai dengan pujian untuk Brother 800. Saya mengagumi ekspresinya yang tegas saat menghadapi polisi. Yang luar biasa, dia memberitahu semua karyawan sebelum menyalakan api, memastikan 0 korban. Dengarkan ini, setelah saya pergi, mereka akan membayar upah Anda tanpa penundaan. Bukan karena mereka menjadi baik, tetapi karena saya ada di sini. Brother 800. Dalam beberapa hari terakhir, Brother 800 telah menjadi tagar dan istilah pencarian yang sedang tren di media sosial. Beberapa menyebutnya pahlawan, sementara yang lain mengkritik tindakannya sebagai membahayakan nyawa pekerja lain, memperingatkan bahwa itu tidak layak ditiru. Salah satu netizen berkomentar, seorang pria biasa membakar pabrik karena 800 yuan. Betapa tidak berdayanya dia pasti merasa. Yang lain berkata, Brother 800 mencari keadilan di mana-mana, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Setelah dia menyalakan api, hukum datang mencarinya. Siapa yang salah sebenarnya? Di kehidupan selanjutnya, saya tidak ingin menjadi orang China lagi. Tidak ada impian, tidak ada harapan, berjuang untuk bertahan hidup setiap hari. Realitas kehidupan yang keras bagi orang China yang hidup di bawah kekuasaan PKC. Ekonomi China memburuk dan industri-industri menurun. Di bawah pemerintahan Partai Komunis, berita televisi menggambarkan kemakmuran palsu yang dipenuhi gedung pencakar langit dan pertunjukan yang semarak. Pada kenyataannya, rakyat kecil hidup dalam kesulitan yang mengerikan, berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak ingin menjadi orang China di kehidupan selanjutnya. Terlalu melelahkan. Netizen juga mengklaim bahwa di bawah rezim komunis saat ini, orang-orang nyaris tidak bertahan hidup lebih buruk daripada binatang. Massa menderita di dasar garis kematian masyarakat, menanggung pemerintahan yang paling menindas dan brutal dalam sejarah. Di bawah bayangan hantu komunisme asing ini, mereka sama sekali tidak melihat harapan. Mari kita lihat lebih dekat perjuangan rakyat kecil China dan mengapa harapan terasa begitu jauh. Sebuah survei baru-baru ini menangkap keputusasaan mentah pekerja dan pedagang di seluruh China. Banyak yang berbagi kelelahan mereka dengan beberapa mengatakan mereka tidak akan kembali ke dunia ini karena kesulitan tanpa henti. Seseorang mengungkapkannya dengan gamblang, hidup di sini terlalu pahit, dibebani oleh rasa sakit tanpa akhir dan perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup. Bagi mereka yang lahir di tahun 1980-an, mengurus orang tua yang menua dan anak-anak kecil tidak menyisakan ruang untuk kebutuhan pribadi. Bahkan pengeluaran kecil seperti sebungkus rokok pun memerlukan perencanaan yang cermat. Ambil contoh seorang pekerja konstruksi berusia 56 tahun yang bekerja keras dari jam 6 pagi hingga 5 sore untuk 170 hingga 180 yuan, sekitar $25 sehari. Dia menyebutnya menukar nyawa dengan uang. Tanpa keahlian khusus, dia mengandalkan kerja keras dan mengabaikan kritik tentang pakaian kotornya. Saya tidak mencuri atau merampok. Uang saya jujur. Mahar pernikahan sekarang 120.000 hingga 130.000 yuan, kira-kira $16.600 hingga $18.000. Terasa mustahil. Anda tidak bisa menghasilkan itu seumur hidup, katanya. Pedagang kaki lima menghadapi perjuangan serupa. Seorang pedagang berusia 83 tahun tanpa bantuan pemerintah menjual sayuran untuk bertahan hidup. Seorang berusia 68 tahun hidup dari roti kukus dan telur, sementara seorang pekerja beton berusia 70 tahun hidup dengan 2 yuan untuk makan, sekitar 28 sen, untuk sup dan roti. Dia mengaku makan sayuran liar, mengatakan, jika saya tidak bekerja, saya tidak bisa makan. Kisah-kisah ini, dari lokasi konstruksi berdebu hingga warung pinggir jalan, melukiskan gambaran masyarakat di mana kerja keras nyaris tidak membuat orang bertahan, dan impian akan kehidupan yang lebih baik terasa di luar jangkauan. Seorang pedagang menyimpulkannya, di kehidupan selanjutnya, saya lebih suka menjadi anjing atau kuda daripada manusia. Kritikus berpendapat bahwa meskipun China mengklaim ekonomi terbesar kedua di dunia, rakyat kecilnya terperangkap dalam kemiskinan. Sementara pejabat Partai Komunis hidup dalam kemewahan, warga biasa berjuang untuk membeli makanan atau pakaian. Netizen menunjukkan bahwa kesulitan yang mengerikan yang pernah
dibaca di buku pelajaran adalah kenyataan pahit di daerah termiskin China saat ini. Kesenjangan kekayaan yang besar, sistem pendaftaran rumah tangga yang tidak adil, pengawasan yang menindas, dan program kemiskinan yang cacat di mana kesejahteraan seringkali jatuh ke tangan orang berkuasa telah menciptakan masyarakat yang rusak. Orang miskin dibiarkan lapar dan kedinginan. Di Beijing, seorang pekerja konstruksi berusia 60 tahun hanya menghasilkan 100 yuan, sekitar $14 sehari, tanpa hari libur kecuali jika hujan. Lelah, tapi apa yang bisa Anda lakukan? Tanyanya. Pensiun bulanannya sebesar 100 yuan sangat kecil dibandingkan dengan pensiun 3.000 hingga 10.000 yuan, $416 hingga $1.387 dari pejabat yang pensiun. Apakah itu adil? Katanya, menyuarakan frustrasi yang umum. Secara online, orang-orang menyebut narasi kemakmuran Partai Komunis sebagai penipuan. Di Wuhan, sebuah sudut jalan pukul 3 pagi menceritakan kisah serupa. Pekerja migran berkumpul di bawah jembatan setelah shift panjang, bertahan hidup dengan 2 mangkuk bubur yuan, sekitar $0,28, makanan termurah di kota itu. Seorang petugas kebersihan berusia 68 tahun menghasilkan 50 hingga 60 yuan, $7 untuk shift 8 jam. Seorang penyapu jalan berusia 63 tahun menghasilkan 1.400 yuan, $194 sebulan dengan hanya seminggu libur untuk tahun baru. Menikmati hidup, siapa yang akan memberi saya uang? Tanyanya, iri pada para pensiunan dengan pensiun besar. Para pekerja ini dengan pakaian compang camping dan helm tipis berbagi kamar bobrok dengan satu mengatakan 300 yuan menyewa tempat untuk 7 atau 10 orang. Bagi banyak orang, pekerjaan adalah satu-satunya mata pencarian mereka. Tetapi pekerjaan langka dan upah sering menyusut. Seorang kakek berusia 60 tahun tanpa impian yang tersisa berkata, di kehidupan selanjutnya, saya lebih suka menjadi apa saja kecuali manusia. Suara-suara ini mengungkapkan masyarakat di mana kerja keras nyaris tidak menopang hidup dan ketidakadilan yang mendalam membuat orang biasa terhuyung-huyung di tepi jurang, merindukan masa depan yang tidak dapat mereka bayangkan. Seiring memburuknya masalah ekonomi China, kesenjangan antara elit dan rakyat kecil semakin melebar. Bisakah sistem ini bertahan atau akankah keputusasaan rakyat memicu perubahan?